syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita berkumpul di tempat ini guna melaksanakan simulasi pola asuh anak dan remaja. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara simulasi ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini tanpa kurang satu apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK. Hadirin dimohon berdiri. Yang pertama adalah
beberan. Beberan ini adalah inti dari kegiatan kita pada hari ini, berisi masalah-masalah yang terjadi pada keluarga. Beberan ini terdiri dari beberapa kotak yang berisi pesan, sanksi, dan ada kartu materi. Tahapan selanjutnya adalah kartu materi. Kartu materi ini berisi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembinaan keluarga. Selanjutnya, kartu pesan. Kartu pesan ini berisi pesan-pesan moral dalam pembinaan pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Selanjutnya adalah kartu sanksi. Kartu sanksi ini berisi hukuman ketika salah satu pemain menduduki kotak sanksi. Selanjutnya adalah alat penentu langkah. Yang kita pakai pada hari ini adalah berbentuk pion dan kertas atau kartu angka. Selanjutnya adalah buku notulen yang dipakai oleh sekretaris. Ibu-ibu yang kami hormati, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan para pemain simulasi pola asuh anak dan remaja pada kali ini. Yang pertama, saya Ibu Nuraini sebagai fasilitator. Assalamualaikum. Salam. Sebelah kanan saya Ibu Haja Nirmasari sebagai sekretaris. Waalaikumsalam. Sebelah kiri saya Ibu Nurliana sebagai narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemain pertama Ibu Indo Senang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemain kedua atas nama Ibu Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemain ketiga atas nama Ibu Sunarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemain terakhir atas nama Ibu Salmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang ibu-ibu, saya akan membacakan aturan main simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari ini. Yang pertama adalah pemain mengambil alat penentu langkah. Kemudian pemain menggerakkan alat penentu langkah sesuai dengan nomor alat penentu langkah ke arah jarum jam. Setelah membacakan kartu materi, pemain diberikan kesempatan untuk menjawab permasalahan yang ada pada kartu materi, kemudian dilengkapi oleh narasumber. Ketika para pemain menduduki kotak sanksi, maka pemain tersebut terkena hukuman yang tertera pada kartu sanksi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ketika para pemain menduduki kartu pesan, maka kartu pesan tersebut dibacakan dengan suara yang lantang tanpa ada diskusi. Permainan akan dikatakan selesai oleh fasilitator ketika permainan ditutup oleh sekretaris dengan membacakan hasil kesimpulan dari seluruh rangkaian permainan pada hari ini. Baik, kita akan memulai permainan pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, saya persilakan kepada pemain pertama untuk mengambil alat penentu langkah. Ibu Indo Senang, silahkan. Kita pandu dengan mengatakan diacak-acak, diacak-acak, diacak-acak. Stop. Nomor 9. Iya, pemain pertama mengambil kartu nomor 9. Nah, sekarang silahkan melangkahkan dadunya, melangkahkan pionnya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Jadi Ibu Indo Senang mendapatkan materi nomor 9. Adapun pertanyaannya adalah
beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja. Nah, kita persilakan kepada Ibu Indo Senang untuk memberikan tanggapannya. Menurut saya, alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja bisa dilakukan dengan pola asuh dengan cara menang, di mana pihak pengasuh yaitu ayah dan ibu ini selalu menang atau benar. Setiap kata dan tindakan harus dituruti sehingga bersifat otoriter atau bertindak seperti seorang komandan. Akibatnya anak merasa takut, serba salah, inisiatif kurang, kemandirian kurang, dan rendah diri. Pola asuh seperti ini biasanya diikuti dengan kata-kata seperti engkau, kamu, dan kau, sehingga anak-anak merasa acuh tak acuh dan tertekan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang bagaimana ibu yang lain? Apakah ada tanggapan atau sanggahan? Saya. Ya, saya persilakan kepada Ibu Salmi untuk menanggapi. Sedikit saya menambahkan apa yang tadi diberikan oleh pemain pertama. Jadi tambahan untuk pola asuh anak ada juga diistilahkan kata mengalah. Ya, tidak semua menang, tapi ada juga kata mengalah. Yang dimaksud di sini pola asuh mengalah adalah setiap pembina harus mengalah terhadap anak asuhnya atau anak didiknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Salmi. Nah, sekarang kita kembalikan ke narasumber. Bagaimana Ibu? Menurut saya selaku narasumber, beberapa alternatif atau macam pengasuhan pola asuh anak dan remaja. Yang pertama itu dengan cara pengasuhan menang. Artinya di sini pengasuh itu selalu merasa dirinya bahwa dia benar. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh pengasuh itulah yang benar. Kemudian kadang-kala dia bersifat otoriter dan semua apa yang dikatakan itu yang harus dituruti. Kemudian yang kedua, pola asuh itu mengalah. Artinya di sini pengasuh itu selalu mengikuti kemauan daripada anak-anaknya. Nah, di sini kadang-kala anak itu biasa menjadi manja. Kemudian yang ketiga, pola asuh anak menang dan kalah. Artinya kadang-kala ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dengan cara harus menang. Kadang-kala juga ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dengan cara menang. Tetapi di sini pola asuh yang ketiga ini itu sebenarnya tidak bagus untuk tumbuh mental si anak. Kenapa? Karena misalnya bapaknya marah, otomatis ibunya akan membela. Anak-anak ini tidak akan tahu yang mana sebenarnya yang membela mereka, yang mana yang menurut dia nanti yang akan diikuti aturannya. Kemudian yang keempat, pola asuh tidak menang dan tidak kalah. Di sini pola asuh yang keempat ini adalah pola asuh yang sangat baik di antara pola asuh yang keempat ini. Kenapa? Karena orang tua sebagai pengasuh itu akan selalu mengikuti kemauan anaknya, tetapi dengan catatan tetap memperhatikan apa yang akan dilakukan. Misalnya kalau ada kesalahannya tetap diberikan teguran, dan setelah diberi teguran itu akan diberikan hal-hal yang baik menurut si bapak atau si ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nah, dengan penjelasan Ibu tadi kita sudah mengerti beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja. Ibu-ibu, mari kita beri tepuk jempol. Jempol, jempol, bagus. Nah, sekarang ibu-ibu kita persilakan kepada pemain kedua untuk mengambil kartu penentu langkah. Kita bantu dengan mengatakan diacak-acak, 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 stop. Ya, pemain kedua mendapatkan kartu nomor 4. Nah, silahkan mengambil pion. Kita hitung bersama-sama. 1,
Nyanyikan Pelangi Ciptaan Tuhan. Ya, pemain nomor 2 mendapatkan sanksi menyanyikan lagu Pelangi Ciptaan Tuhan. Nah, kita pandu dengan menggunakan tepu. Ibu Salmi yang menyanyikan. Ayo ibu-ibu, 1, 2, 3, ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Bagus sekali ya. Nah, sekarang ibu-ibu kita berikan kesempatan ke pemain ketiga untuk mengambil kartu penentu langkah. Kita pandu dengan mengatakan Diacak-acak, diacak-acak, diacak-acak. Nomor 25. ya, pemain nomor 3 yaitu Ibu Sunarti mendapatkan kartu angka 25. Mari kita memandunya untuk memindahkan pion ke angka 25. Kita hitung sama-sama ya Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Nah, sekarang kita mencari kartu materi nomor 25. Silakan Ibu Sunarti untuk membacakan permasalahan yang terdapat pada kartu tersebut. Irwan usianya sudah 18 tahun atau usia dewasa, tetapi sikap perilakunya masih seperti anak-anak manja dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Pertanyaannya, apakah anak itu sudah dewasa? Bagaimana pendapat ayah, ibu, dan saudara? Baik Ibu-ibu, Ibu Sunarti mendapatkan kartu materi nomor 25. Adapun pertanyaannya adalah, Irwan usianya sudah 18 tahun, termasuk anak dewasa, tetapi sikap perilakunya masih seperti anak-anak manja dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Apakah Irwan termasuk anak yang sudah dewasa? Bagaimana pendapat ayah, ibu, atau saudara? Kita berikan kesempatan kepada Ibu Sunarti untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Menurut saya, Irwan itu belum dewasa karena anak yang dewasa itu adalah anak yang memiliki sikap dan perilaku mandiri dan bertanggung jawab. Maka seharusnya kita sebagai orang tua Irwan memberikan dia bimbingan dan didikan dengan cara memberi kepercayaan, dengan memberikan satu tanggung jawab, sehingga Irwan bisa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan usianya dan tidak bersifat manja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bagaimana ibu-ibu yang lain, ada tanggapan? Ya, saya. Ya, silakan Ibu Salma. Baiklah. Ya. Karena tadi umur Irwan sudah 18 tahun, jadi menurut saya Irwan itu sudah termasuk dewasa. Akan tetapi karena sikapnya masih kekanak-kanakan, maka kita ini sebagai orang tua harus memberikan bimbingan dan arahan kepada Irwan agar Irwan bisa lebih mandiri dan bersikap dewasa. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Bagaimana penonton? Ada tanggapan? Ada. Oh ya, kita persilakan kepada penonton untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih saya diberi kesempatan. Menurut saya secara umur ya Irwan sudah dewasa karena sudah berumur 18 tahun. Tapi karena sikapnya tadi yang belum bisa mandiri, maka belum bisa dikatakan dewasa dari segi sikap. Olehnya itu orang tua jangan bosan-bosannya untuk memberikan pembinaan kepada anaknya. Demikian saja. Terima kasih Ibu. Nah, sekarang ibu-ibu kita mendengarkan penjelasan dari narasumber. Silahkan Ibu. Baik,
Irwan yang usianya sudah 18 tahun atau usia dewasa, tetapi sikap perilakunya masih seperti anak-anak remaja dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab, itu termasuk belum dewasa. Kenapa? Karena sikapnya masih manja dan kekanak-kanakan. Sebagai orang tua, itu seharusnya Irwan itu dibimbing dalam keluarga supaya dia melaksanakan segala sesuatunya itu dengan mandiri, tetapi tetap selalu dalam pengawasan kedua orang tuanya. Nah, dengan demikian Irwan itu bisa menampakkan sikap mandirinya dan menimbulkan rasa kepercayaan dirinya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Nah, sekarang kita berikan dulu tepuk anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes! Ya, Ibu-ibu, untuk pemain terakhir kita berikan kesempatan untuk mengambil kartu penentu langkah. Kita pandu dengan mengatakan Diacak-acak, 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 stop! pemain keempat mengambil kartu nomor 8. Nah, sekarang silakan dipindahkan penentu langkahnya dengan kita bantu menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemain keempat mendapatkan kartu pesan. Silakan dibaca dengan suara yang lantang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Itu belum. Nah, setelah semua pemain bermain, nah, kita menutup permainan ini dengan mendengarkan sekretaris membacakan kesimpulan dari hasil simulasi pola asuh anak dan remaja. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Baiklah, penulis akan membacakan hasil simulasi pola asuh anak dan remaja pada hari ini. Yang pertama dibuka oleh fasilitator melalui pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melanjutkan dengan Mars PKK. Salam PKK lalu memperkenalkan alat dan bahan yang ada di depan kita masing-masing dan memperkenalkan pemain dengan aturan permainan. Dilanjutkan dengan pelaksanaan permainan simulasi. Pada kesempatan tadi, pemain pertama mendapatkan materi nomor 9 dengan materi beberapa alternatif atau macam pengasuhan anak dan remaja. Dijawab oleh pemain pertama dan ditanggapi oleh pemain ketiga. Lalu jelaskan oleh narasumber bahwa ada 4 alternatif pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Yang pertama, menerapkan pola asuh cara menang, mengalah, menang kalah, tidak menang dan tidak kalah. Pemain kedua mendapatkan kartu sanksi dengan menyanyikan lagu Pelangi Ciptaan Tuhan. Lalu pemain ketiga mendapatkan materi nomor 25. Irwan usia 18 tahun, usia dewasa tetapi sikap dan perilakunya masih seperti anak-anak. Manja dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Apakah sudah dianggap dewasa? Dan dijawab oleh pemain ketiga. Ditanggapi oleh pemain kedua yang disangka oleh salah satu audiens atau penonton. Lalu dijelaskan oleh narasumber bahwa Irwan belum dewasa, tidak perlu karena usianya 18 tahun, sikapnya belum dewasa, sikap manja dan kekanak-kanakan, jadi perlu bimbingan dari orang tua. Dan selanjutnya pemain keempat mendapatkan kartu pesan dan terakhir disimpulkan oleh sekretaris. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Nah, Ibu-ibu yang kami hormati, demikianlah permainan kita pada hari ini. Ibu-ibu, mari kita membereskan permainannya.
Nah, ibu-ibu, untuk permainan selanjutnya kita berada di tempat yang sama pada bulan depan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, marilah kita menutup permainan simulasi pola asuh anak dan remaja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dulu kita berdiri. Ibu-ibu, mari kita menyanyikan lagu Kasih Ibu secara bersama-sama. 1, 2, 3,